Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sakinah Puding dengan NIM SF24060054 dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo. Di video ini, saya akan menyampaikan tugas saya tentang proses terjadinya pembelahan sel pada tubuh tumbuhan yang terdiri dari sel akar, sel batang, dan sel daun, serta pembelahan sel-sel tubuh manusia yang terdiri dari kulit dan hati. Berikut adalah penjelasan mengenai proses pembelahan sel pada 3 bagian tubuh tumbuhan yang terdiri dari sel akar, sel batang, dan sel daun. Pembelahan sel pada sel akar terjadi di meristem apikal akar, yaitu bagian ujung akar yang aktif membelah. Mitosis pada meristem, yaitu sel-sel di meristem apikal yang membelah melalui mitosis. Proses ini meliputi tahap-tahap standar mitosis yang meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase, serta diikuti oleh sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Pertumbuhan akar, yaitu pembelahan sel membantu memanjangkan akar agar dapat menembus tanah, sehingga tumbuhan dapat memperoleh air dan nutrisi secara optimal. Diferensiasi sel, yaitu sel-sel yang terbentuk kemudian terdorong menjauh dari ujung akar dan berdiferensiasi menjadi jaringan khusus, seperti jaringan pengangkut, contohnya xilem dan floem, jaringan penyimpan, dan jaringan penopang. Selanjutnya, pembelahan sel pada sel batang. Pada meristem apikal batang, bagian ujung batang atau pucuk yang bertanggung jawab atas pertumbuhan memanjang. Pada meristem lateral atau kambium berperan dalam pertumbuhan sekunder atau penebalan batang. Pertumbuhan memanjang di meristem apikal batang, sel-sel membelah melalui proses mitosis yang sama dengan sel akar. Sel yang baru terbentuk menambah panjang batang sehingga pertumbuhan semakin tinggi. Pertumbuhan sekunder, di kambium, pembelahan sel menghasilkan jaringan baru, terutama xilem untuk mengangkut air dan mineral, dan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Hal ini menyebabkan peningkatan diameter batang sehingga tumbuhan menjadi lebih kuat dan kokoh. Selanjutnya pembelahan sel pada sel daun. Daun berasal dari struktur yang disebut primordia daun atau calon daun yang terbentuk di dekat ujung batang atau pada permukaan meristem tertentu. Pada pembentukan awal daun, sel-sel primordia daun aktif mengalami pembelahan mitosis untuk membentuk struktur dasar daun. Setelah daun mulai terbentuk, mitosis membantu dalam pembesaran daun dengan menambah jumlah sel. Kemudian, sel-sel yang terbentuk berdiferensiasi menjadi jaringan parenkim atau seperti mesofil yang sangat penting untuk fotosintesis. Penghentian pembelahan, yaitu saat daun mencapai ukuran matang, aktivitas mitosis menurun dan sel-sel lebih banyak mengalami pertumbuhan melalui pembesaran ukuran daripada pembelahan. Tahapan mitosis secara umum. Yang pertama ada profase, yaitu kromosom mulai memadat dan terlihat jelas. Membran inti mulai larut serta benang-benang gelondong mulai. Yang kedua ada metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator sel dan benang gelondong melekat pada sentromer masing-masing kromosom. Dan yang ketiga anafase, kromatid saudara ditarik ke kutub sel yang berlawanan oleh benang gelondong sehingga masing-masing kutub mendapat salinan kromosom yang lengkap. Keempat ada telofase, yaitu kromosom mulai mengendur menjadi bentuk kromatin dan membran inti mulai terbentuk kembali di kedua ujung sel. Yang kelima ada sitokinesis, yaitu sitoplasma sel terbagi menjadi 2 menghasilkan 2 sel anak yang identik. Selanjutnya dalam tubuh manusia pembelahan sel terjadi melalui proses mitosis. Mitosis merupakan mekanisme yang digunakan untuk menggantikan sel-sel yang rusak, mati, atau untuk pertumbuhan. Di antara organ-organ tubuh, proses pembelahan sel yang terjadi di kulit dan hati memiliki karakteristik dan peran yang berbeda. Yang pertama, proses mitosis secara umum.
Mitosis merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang identik dari satu sel induk. Secara umum, mitosis terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama ada profase. Kromosom yang sebelumnya dalam keadaan longgar mulai memadat sehingga dapat terlihat dengan mikroskop. Membran inti pecah dan benang sapindel mulai terbentuk. Dan yang kedua ada metafase. Kromosom berjajar di bidang ekuator sel atau tengah sel. Pada tahap ini benang sapindel menempel pada sentromer masing-masing kromosom sehingga semua kromosom tertata rapi. Yang ketiga anafase. Kromatid saudara atau dua bagian dari kromosom yang sudah dikloning ditarik ke kutub yang berlawanan oleh benang sapindel sehingga masing-masing kutub mendapatkan set lengkap kromosom. Yang keempat ada telofase, yaitu kromosom yang sudah terpisah mulai mengendur dan berubah kembali menjadi bentuk kromatin, serta membran inti terbentuk kembali di sekitar masing-masing set kromosom. Yang kelima ada sitokinesis yaitu pembagian sitoplasma yang menghasilkan dua sel anakan yang memiliki komponen seluler hampir identik. Pada pembelahan selanjutnya, pembelahan sel pada kulit. Kulit merupakan organ yang sangat aktif dalam pembaharuan sel. Ada beberapa karakteristik penting yang mempengaruhi pembelahan sel di kulit. Sel-sel yang membelah terutama terdapat pada lapisan dasar epidermis, yaitu sel basal. Sel basal merupakan lapisan terbawah dari epidermis yang berfungsi sebagai induk dari sel-sel kulit. Sel-sel ini akan terus membelah melalui proses mitosis untuk menggantikan sel-sel yang mati atau terkelupas pada lapisan-lapisan yang lebih atas, misalnya stratum spinosum, granulosum, hingga stratum corneum. Siklus hidup dan regenerasi. Karena permukaan kulit terus-menerus terpapar lingkungan dan mengalami gesekan, pembelahan sel di lapisan basal menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan fungsi pelindung kulit. Dengan demikian, pembelahan sel di kulit merupakan bagian proses regenerasi yang berlangsung secara kontinu. Pembelahan sel pada hati. Hati adalah organ yang memiliki kemampuan regeneratif yang tinggi. Meskipun dalam kondisi normal, tingkat pembelahan sel atau regenerasi pada hati tidak setinggi di kulit. Berikut beberapa aspek penting mengenai pembelahan sel di hati. Yang pertama ada kemampuan regenerasi. Hati memiliki kapasitas yang luar biasa untuk meregenerasi dirinya, terutama setelah mengalami cedera atau kerusakan, misalnya akibat penyakit, trauma, atau prosedur bedah. Sel-sel hati yaitu hepatosit biasanya berada dalam keadaan keusen atau istirahat, atau siklus sel yang lambat. Namun, ketika terjadi kerusakan, hepatosit dapat diaktifkan kembali untuk memasuki siklus sel yang membelah melalui mitosis. Proses regenerasi. Saat hati terluka, rangkaian sinyal biokimia memicu hepatosit untuk masuk ke fase pembelahan. Seperti proses mitosis pada umumnya, hepatosit menjalani tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase yang kemudian diikuti oleh sitokinesis. Hasil dari proses ini adalah sejumlah sel hati baru yang akan menggantikan sel yang hilang atau rusak, membantu pemulihan fungsi hati. Kontrol dan regulasi. Proses pembelahan sel pada hati diatur dengan ketat oleh sistem pertumbuhan dan faktor-faktor pengatur siklus sel. Sistem ini memastikan bahwa regenerasi terjadi secara terkendali, sehingga hati dapat pulih tanpa pertumbuhan sel yang tidak normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kulit sel basal pada epidermis secara aktif membelah melalui mitosis untuk menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas atau rusak. Proses regenerasi ini esensial untuk menjaga fungsi pelindung kulit sebagai penghalang terhadap lingkungan luar. Pada hati, hepatosit dalam hati memiliki kemampuan regeneratif tinggi meskipun dalam kondisi normal, tidak aktif membelah secara intensif. Ketika terjadi kerusakan, hepatosit akan memasuki siklus mitosis untuk menggantikan sel-sel yang hilang, sehingga membantu proses penyembuhan dan pemulihan fungsi hati.
Kedua proses pembelahan sel tersebut, meskipun berjalan melalui mekanisme mitosis yang serupa, menunjukkan adaptasi dan regulasi yang sesuai dengan fungsi organ masing-masing. Kulit membutuhkan pergantian sel yang cepat dan kontinu, sedangkan hati mengandalkan regenerasi terkontrol untuk memulihkan fungsi setelah cedera. Sedangkan proses pembelahan pada tubuh tumbuhan, sel akar, pembelahan sel di meristem apikal akar memungkinkan pertumbuhan dan penjelajahan akar ke dalam tanah, yang penting untuk pengembalian air dan mineral. Pada sel batang, pembelahan sel di meristem apikal batang mendukung pertumbuhan pemanjangan, sementara kambium bertanggung jawab atas penebalan batang dan pembentukan jaringan pengangkut. Pada sel daun, pembelahan sel di primordia daun membantu pembentukan dan pertumbuhan daun, sehingga tumbuhan dapat melakukan fotosintesis secara efektif. Proses mitosis yang terjadi di jaringan meristem inilah yang memastikan tumbuhan terus tumbuh, memperbaiki diri, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.